بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Senantiasa puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertatap muka, sehingga kita punya kesempatan bersua kembali, sehingga kita bisa dapat melakukan aktivitas yang alhamdulillah sangat-sangat dicintai dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lebih-lebih pada bulan ini masih dalam kategori dan masih dalam suasana Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun misalnya di luar kategori dan konteks daripada bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat dianjurkan kepada kita, yaitu umat baginda Nabi, untuk membacakan salawat kepada baginda Nabi. Karena salah satu perintah Allah yang sebelum diperintahkan Allah sendiri lebih dulu melakukan, itu adalah salawat kepada Nabi. Apa buktinya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Jadi semua perintah Allah yang diperintahkan kepada manusia tidak pernah Allah jalankan dan tidak pernah Allah lakukan kecuali bersolawat kepada Nabi. Allah lebih dulu melakukan dan menjalankan yang namanya bersolawat kepada Nabi, lalu diperintahkan kepada hambanya. Apa maksudnya kita menceritakan tentang ayat tersebut? Itu menjelaskan Allah saja yang menciptakan manusia, yang mengadakan alam semesta bersolawat kepada Nabi. Lah kita kok sebagai makhluk susah kali bersolawat. Ini kan namanya tak tahu malu. Sedangkan Allah sendiri yang menciptakan manusia bersolawat kepada Nabi. Lalu kemudian kita baru punya harta sedikit, baru punya tampang sedikit ganteng, agak malas kiranya kita bersolawat kepada Nabi. Siapa kita? Jadi marilah kita bersolawat kepada Nabi, berhubung ini masih dalam suasana Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jalan-jalan ke muka kuning, apa antun sikit tak apa. Jalan-jalan ke muka kuning, tak lupa membeli burung pipit. Kok tenggelam-tenggelam, tidak suaranya tidak begitu melengking. Ternyata kita baru sembuh dari sakit. Begitu. Jadi beberapa pertemuan tidak bisa kita berjumpa dan bersua serta bertatap muka pada jamaah sekalian, karena kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa yang mengajarkan kepada kita bagaimana nikmat dan berartinya sebuah kesehatan dan kesempatan. Inginkah kita bertatap muka pada waktu itu ketika diberikan informasi bahwa hari ini ada pengajian? Ingin. Sampaikah saya di sini? Tidak. Kenapa? Sakit. Tak mungkin pula lagi batuk-batuk, lagi demam, gas motornya datang berangin pagi-pagi. Meskipun melaksanakan ibadah, kalau kondisi badan tak memungkinkan, jangan dilakukan. Ada juga orang yang kadang-kadang semangatnya begitu tinggi. Ini saya akan melakukan ibadah, mau mati di jalan pun tak apa. Itu otaknya masih dangkal. Kenapa? Masih ada tanggung jawab yang besar yang akan ditinggalkan kalau hanya mati yang dipikirkan. Sanggupkah kita menghadap Allah dengan bekal yang ada? Kalau misalkan mati kita kejar, mati jangan dicari. Tapi kalau datang, jangan lari. Kalau lari pun takkan mampu berlari. Saya ingin dekat dengan Allah, cepat-cepatlah mati. Orang dekat dengan Allah bukan jalannya adalah cepat mati. Bagaimana jalannya? Tawakal dan selalu berzikir kepada Allah. Ingin cepat mati, yakinkah kita akan masuk surga? Belum tentu. Ada anak istri yang akan kita tinggalkan. Ketika mereka sudah besar nanti, tanpa didikan kita, tanpa perhatian dari kita, dapatkah mereka menuju jalan Allah? Yakinkah kita tetap mereka di jalan yang ditentukan dan syariatkan oleh Allah? Belum tentu. Maka dari itu, berdoalah panjang umur supaya kita dapat menyekolahkan mereka, mendidik mereka sehingga mereka bisa menjadi anak soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru pembukaan. Kemarin kalau tidak salah kita sampai kepada suratul Baqarah ayat 3. Tak ada salahnya kalau kita sambung ke ayat keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan sampai terakhir kalau waktu memungkinkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat yang begitu indah yang telah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Meskipun pada dasarnya kesehatan itu adalah milik Allah semata, tanpa imbalan dari kita, Allah memberikannya dengan cara cuma-cuma. Pantaskah kita bersyukur? Pantas. Lalu kenapa begitu berat mulut kita mengucapkan rasa syukur? Tidak berat. Tapi kenapa tidak mengatakan? Kita sombong. Berat tidak. Orang ngomong panjang lebar 1000 bahasa pun kita mampu kok. Tapi kenapa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kita tidak mau mengatakan? Sombong. Berat enggak. Capek enggak? Enggak. Susah? Tak ada susahnya. Kenapa tak mampu mengatakan sombong? Kita tidak sadar bahwa kehidupan kita, nafas kita yang keluar masuk dari mulut dan hidung hanya Allah yang menghendaki. Ketika Allah tidak menghendaki nafas itu turun naik, takkan mampu turun naik. Bahkan mengangkat HP, mengangkat air, mengangkat mic, kalau Allah tak mengizinkan, tak mampu diangkat.
Maka dari itu jangan pernah lupa bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Baiklah hadirin sekalian. Kemarin kita telah sampai kepada surah Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini ayat yang kita bahas kemarin. Lalu kemudian kita akan sambung kepada ayat selanjutnya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ, yaitu orang-orang yang beriman dan percaya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ, wa dan alladzi orang-orang yu'minu beriman. Apa itu iman? Al-imanu huwa al-iqrar bil lisan wa i'tiqadu bil qalbi wa amaluhu bil arkan. Kemarin sudah kita sampaikan. Unzila ilaika, kepada kitab. Apa itu kitab? Al-Quran. Al-Quran yang mana? Yang telah diturunkan kepada baginda Nabi. Yang mana dia? Yang setiap malam kita baca. Percaya harus, tak percaya kafir. Karena itu adalah salah satu pedoman yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW. Baca dia, pahami dia, kaji isinya, itu baru percaya. Ada Pak Ustadz orang yang mengkaji tapi enggak percaya, bukan mengkaji tapi membaca. Ada banyak orang yang membaca tapi enggak paham artinya. Pandai dia melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, tapi tak mau melaksanakan perintah membaca. Yang mana namanya mengkaji? Satu ayat dikaji dengan baik, dipahami dengan semestinya, ini baru mengkaji. Sama seperti kita menjelaskan tafsir daripada ayat ini. Ketika dijelaskan tentang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tak terlalu panjang ayatnya, tapi kita akan bahas panjang lebar. Oh, berarti itu namanya mengkaji Pak Ustaz? Belum tentu. Orang yang mengkaji adalah sami'ana, orang yang melihatnya. Setelah dilihatnya, didengarnya. Setelah didengarnya, dilakukannya. Setelah dilakukannya, istiqamah dia. Setelah istiqamah dia, ikhlas dia menjalankan. Itu baru mengkaji. Jadi kalau misalkan dia melakukan tapi tidak istiqamah, bukan mengkaji. Kalaupun dia sudah istiqamah tapi karena ingin disanjung orang, bukan mengkaji. Yang namanya mengkaji, orang yang betul-betul ikhlas melakukan suatu ibadah karena Allah tanpa mengharapkan syurga, tanpa mengharapkan neraka, tanpa mengharapkan imbalan atau apapun yang ada di harapan mereka, hanya satu, mardatillah. Insyaallah ini termasuk orang yang mengkaji. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika, dan orang-orang yang percaya kepada kitab yang telah diturunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Lalu percaya kepada kitab yang diturunkan kepada sebelum Al-Qur'an, atau orang-orang kepada orang-orang yang sebelum datangnya Al-Qur'an. Siapa dia? Taurat, Zabur, Injil. Bukan Al-Quran saja kitab yang harus kita percayai. Taurat harus percaya.
Zabur percaya, Injil percaya. Loh kalau enggak percaya kenapa enggak dipakai Pak Ustaz? Udah ada dalam Al-Quran. Segala yang ada di dalam Zabur, Taurat, Injil sudah ada di dalam Al-Quran. Diringkas menjadi suatu ringkasan, lalu ditafsirkan oleh beberapa ulama sehingga kita bisa memahami makna daripada Al-Quran. Loh kok tiba-tiba walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun Pak Ustaz? Enggak jelas sekali maknanya apa. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 sudah kita jelaskan. Kalau misalkan mau cepat memahami maksud daripada ayat 4, silahkan putar YouTube Masjid Arira Garden. Di sana ada jilid 1, 2, 3-nya. Supaya banyak viewersnya Pak. Banyak viewers, alhamdulillah ada rezeki dari Allah nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun, dan yakin dengan adanya hari akhir. Termasuk siapa mereka? Inilah termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, tidak percaya kepada kitab, tidak percaya kepada datangnya hari akhir, maka dia belum termasuk orang-orang yang beriman. Apa buktinya? Ada 6 rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada. Masa rukun iman tak tahu? Ini pelajaran SD. Bukan tak tahu, tapi kita menyepelekan kadang-kadang ketika ditanya, "Oh, apa ya? Apa ya?" Percaya kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, qada qadar, hari kiamat. Salah satu dari yang 6 kita tak percaya, tak beriman. Makanya walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat ini menjelaskan tentang 2 syarat kita menjadi orang yang beriman. Apabila ketinggalan salah satunya maka tidak dikatakan beriman kepada Allah. Dua-duanya dirangkul sekaligus. Kenapa? Karena 2 ini yang susah dipercayai oleh manusia. Kitabnya orang muslim itu sama aja dengan yang lain-lain. Kitab kita juga ada, kami juga punya. Hari akhir, mana sih itu hari akhir? Tampakkan kepada saya. Banyak yang bilang begitu. Azab kubur mana azab kubur? Malaikat mana malaikat? Neraka mana neraka? Dicarinya di sini. Banyak yang bilang begitu. Tak percaya kepada gaib, maka tak beriman. Percaya kepada gaib kan bukan rukun iman Pak Ustaz. Nanti malaikat gaib. Ada yang pernah lihat malaikat? Enggak ada. Oh, saya pernah melihat Rakib dan Atid Pak Ustaz. Di mana? Di WC. Gundul. Malaikat enggak terlihat. Saya bisa melihat jin Pak Ustaz. Bohong. Jin tidak akan pernah bisa dilihat dengan mata telanjang dalam bentuk aslinya, kecuali bisa merubah wujud atau buat dirinya jadi kucing, jadi mohon maaf, jadi ayam, bisa kita lihat. Tapi melihat jin dalam bentuk aslinya sampai digambar, ini punya taring, ini punya, bohong. Dalam agama Islam telah dijelaskan dunia jin dengan dunia manusia berbeda. Ada yang mengatakan saya bisa melihat jin yang ada di dirimu. Kita ruqyah dia, ada banyak itu. Kedoknya ustaz pandai mengarang. Dia bilang ini ustaz, ini dia sudah masuk lewat ini. Kita keluar seolah-olah dia lihat. Bohong. Jin tak mampu dilihat.
ketika dalam bentuk aslinya. Tapi bukankah ada kisah sahabat yang membunuh jin, Pak Ustaz? Betul. Merubah diri dalam bentuk manusia. Bisa dilihat. Tapi kalau dalam bentuk aslinya, mustahil. Allah yang bilang dalam Al-Quran. Inilah bentuk aslinya. Dia mau menyerupai ini. Gak usah terlalu banyak bilang bohong. Insya Allah kita paham. Kecuali dia merubah diri dalam bentuk aslinya, baru bisa kita lihat. Karena mereka mengizinkan. Dan ini sudah sering saya kisahkan beberapa ceramah sebelumnya. Kenapa jin ini enggak terlihat? Kenapa dia mati itu setelah mati diangkat jasadnya ke langit? Jasadnya jin ada. Itu cerita atau kisah yang diceritakan pada zaman sebelum baginda Nabi Adam diciptakan. Ada jin namanya Sumia. Sumia inilah yang meminta kepada Allah tentang beberapa permintaan, dikabulkan hingga akhirnya beranak pinak, timbullah yang namanya Azazil. Kemarin pernah ya kita ceritakan. Azazil dibawa oleh malaikat Jibril, dididik dia menjadi pemimpin para malaikat pada waktu itu. Setelah menjadi pemimpin para malaikat, sombong dia. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, tak mau. Berubahlah namanya menjadi iblis. Kemarin sudah kita ceritakan. Dan kalaupun nggak diceritakan, banyak guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, kiai-kiai kita menjelaskan bagaimana iblis ini memberontak ketika diperintah oleh Allah. Maka bagi kita yang memberontak kepada perintah Allah, maka itu namanya, ya Bapak yang bilang, bukan saya. Jadi iblis itu memberontak. Iblis, naam ya Rabb. Sujud, kagak kata iblis. Sujud, kagak. Kenapa kau tak mau sujud? Ana khairum minha ya Rabb. Aku lebih baik dari dia ya Rabb. Ana khuliqtu minan nar wa huwa khuliqtu min tin. Aku engkau ciptakan dari api ya Rabb. Dia dari tanah. Ku injak-injak mukanya, kata iblis. Ada orang begitu. Gua orang kaya, lu miskin. Siapa lu? Itu namanya iblis. Kaki tangan iblis banyak di dunia ini. Kaki tangan syaitan banyak di dunia ini. Apa itu iblis? Inilah Azazil. Apa itu syaitan? Sifat turun-temurun yang diajarkan oleh iblis kepada orang lain. Siapa orang lain? Kita. Maka ketika ada manusia yang sifatnya kurang ngajar, itu setan, bukan iblis. Iblis itu rajanya. Oh, setan itu ada ya, bisa kita lihat. Ada. Di mana Pak Ustaz? Kadang-kadang tetangga juga ada yang jadi setan. Dikompor-kompori kita. Pak, Bapak semalam dibilang ini loh sama ini. Diadu-adu. Oh, betul juga. Dibawa barang, besok dibunuhnya tetangganya. Itu setan. Kenapa? Mengompor-ngompori. Tiba-tiba ada pula datang ibu-ibu. Yang namanya ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu kumpul sama ibu-ibu. Satu omongan dibuat jadi 5 omongan. Enggak lebih, berarti enggak untung dia. Oh, ibu ini dua begini ya. Oh, ibu ini begini ya. Oh, ibu ini. Akhirnya sampailah kepada ibu-ibu yang lain. Berbuat gosip, berdiskusi, bergosip. Ibu-ibu kalau enggak bergosip kayaknya enggak tenang hidupnya bapak-bapak. Makanya kita yang punya istri, punya anak, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah keluargamu dari wa ahlikum nar, dari nar. Bagaimana maksudnya? Istri kita kalau kita tahu dia suka merumpi, suruh diam diri di rumah sayang. Sayang, kau enggak usah kemana-mana ya. Kau enggak usah cerita aib orang. Kalau kau cerita aib orang, ku kunci kau dalam kamar. Begitu jadi bapak. Tapi Pak, enggak ada yang masak di dapur kalau saya kunci dia. Beli nasi daripada buat dosa. Enggak bisa kita rubah Pak Ustaz. Cari istri yang bisa dirubah. Tapi susah. Maka dari itu didik dia dengan baik. Bagaimana cara mendidiknya? Contohkan dia dengan perilaku yang baik. Istri itu laksana bagaimana suami mendidiknya.
Baik istri berarti suaminya baik. Oh, galak istri, suami juga galak kata. Tapi galaknya suami dengan istri berbeda. Ketika istri berani melawan suami, berarti suami tidak menghargai istri. Anak kecil tidak akan pernah berani melawan orang besar ketika orang besar itu benar. Orang besar tidak berani melawan anak kecil ketika anak kecil itu benar. Kenapa istri berani melawan suami? Kadang-kadang suaminya tidak benar. Maka bagaimana caranya membuat istri nurut? Maka jadilah suami yang benar. Kan gitu kuncinya. Istri saya kurang ajar Pak Ustadz. Berarti kita yang enggak benar. Kaji diri. Hargai dia. Istri kalau kita menghargai, oh kakandaku sayang, itu yang akan keluar. Kurang duit, jangan pulang kau. Itu juga yang akan keluar. Yang namanya istri, dia tidak butuh apapun sebenarnya ketika berbicara tentang cinta dan kasih sayang. Dia hanya cukup punya perhatian, kasih sayang. Insya Allah mereka akan merelakan semuanya untuk kita. Oh, Pak Ustadz sok tahu. Lawang istri saya begitu, Pak. Tak ada uang, tak apa sayangku katanya. Yang penting kasih sayangmu tidak berubah. Ay, lebay kali perempuan ini. Kadang-kadang kalau sudah mendengar bahasa istri begitu, sudah lupa kita akan kesenangan yang lain. Engkaulah cintaku, engkaulah surgaku. Kan begitu jadinya. Jadi kalau sudah tidak ada kasih sayang di dalam rumah tangga, maka itu tanda-tanda kehancuran dan tidak akan mendapatkan ridha Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kembali kita kepada ayat yang keempat tadi. Kenapa dua ayat ini digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kedua ayat ini sangat susah sekali dipercayai oleh orang-orang yang belum percaya. Kitab Al-Quran sudah jelas diturunkan kepada manusia. Hari akhir sudah jelas ditampakkan tanda-tandanya. Sudah jelas disebutkan kepada kita ciri-cirinya. Banyak yang gak mau terima. Bohong mereka itu. Siapa sih Muhammad itu? Siapa sih Rasul itu? Siapa sih Muslim itu? Kami lebih hebat dari dia. Banyak yang bilang begitu. Sampai pada saat Rasulullah menjelaskan bagaimana kebenaran agama Allah, banyak yang menolak. Apalagi ketika Rasulullah sudah wafat. Pada waktu itu Rasulullah mengatakan, seandainya aku katakan di sebelah bukit ini ada panah atau pasukan pemanah yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya hai saudaraku? Kata Rasulullah. Apa kata Abu Lahab? Shadaqta ya Muhammad. Engkau benar ya Muhammad. Kenapa engkau percaya ya Abu Lahab? Karena kau tak pernah bohong Muhammad, kata Abu Lahab. Apabila aku katakan di sebelah bukit akan ada pasukan yang besar menyerang kita, apakah kalian percaya saudaraku? Shadaqta ya Muhammad. Benar kau Muhammad. Kenapa kau mengatakan benar ya Abu Lahab? Karena kau tak pernah berdusta. Satu kali lagi. Ketika aku katakan aku adalah utusan Allah, aku adalah Rasulullah yang akan menyampaikan risalah Allah kepada kalian, apakah kalian akan percaya hai saudaraku? Hai Muhammad, tabat laka. Celaka kau Muhammad. Turun kau, turun. Kata Abu Lahab, turunlah ayat Allah. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ini asbabun nuzulnya turunnya tabat yada Abi Lahabin wa tab. Segitulah kerasnya hati manusia. Di zaman Rasulullah saja tak mampu menerima kebenaran. Apalagi setelah hilangnya Rasulullah. Tapi kalau dibandingkan dengan perjuangan-perjuangan nabi-nabi yang lain, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Isa, mereka-mereka ini, beliau-beliau ini hidup sampai ribuan tahun. Berapa umat yang didapat? Hanya dihitung jari. Rasulullah umurnya berapa? 63 tahun. Berjuang apakah 63 tahun? Enggak mungkin orang dari bayi merangkak jalan mengembala.
Beliau diangkat menjadi nabi pada saat usia 25 tahun. Sisa berapa kira-kira baru 63 tahun? 63 buang 25. Sisa berapa? Berapa? 20? 28. Yakin? Yakin 28 tahun. 25 tambah 25 itu 50. Sisa 3 berarti 53. Berarti 38. Orang 25 tambah 25 50. Sisanya 3. Masa umur Nabi 53? Kalau 28 tahun berarti 38 tahun. Rasulullah mengemban tugas kerasulan 38 tahun. Berapa umat yang didapat? Meledak. Kita umat Nabi Muhammad. Bahkan kita diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Ya sahibi, hai sahabatku, tahukah engkau mana umatku yang sangat beruntung pada di hari kiamat nanti?" Kata Rasulullah. Tahu ya Rasulullah. Siapa? Mungkin orang yang berpuasa ya Rasulullah. Bukan. Mungkin orang yang menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, yang selalu mengikutmu kemana engkau pergi ya Rasulullah. Bukan. Mungkin mereka yang taat beribadah, sholat sunnah, sholat wajib, sholat 5 waktu dan sebagainya, dan selalu mengangkat kaki ketika engkau mengangkat kaki ya Rasulullah. Bukan. Lalu siapa ya Rasulullah? Kalau semuanya bukan berarti kami juga bukan ya Rasul, kata sahabat. Memang bukan kau, kata Rasul. Lalu siapa ya Rasul? Umatku yang tidak pernah melihatku, tidak pernah mendengar suaraku, tapi beriman kepadaku. Siapa dia? Kita insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga kita dakhalal jannah bighairi hisab. Kita enggak pernah lihat Rasul. Kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita tidak pernah mendengar suara Nabi. Tapi kita beriman kepada Nabi. Masya Allah. Itu kan tergantung nasib saja Pak Ustadz. Karena saya dilahirkan dari keluarga muslim, makanya kami muslim. Bukan. Jika memang karena kita dilahirkan dari keluarga muslim baru kita masuk Islam, bukan berarti ada orang yang mu'alaf. Ada orang yang tak punya agama tiba-tiba masuk Islam. Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Nabi Ibrahim, orang tuanya muslim? Tidak. Ayahnya Ibrahim itu pembuat patung. Kok bisa jadi nabi? Ta'kilun, tatafakkarun. Dilihatnya bulan, oh ini Tuhanku. Tenggelam bulan, masa Tuhan bisa hilang? Enggak jadi percaya. Datang bintang, ini Tuhanku. Datang bintang yang lain terlihat karena tertutup awan. Masa Tuhan begitu banyak, katanya kan? Orang Quraisy dulu nggak mikir begitu. Bahkan dia membuat Tuhan itu banyak-banyak. Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubal, Al-Manat. Disembahnya satu-satu. Setelah disembah, dirawatnya. Dia yang rawat Tuhannya. Setelah itu dikasih makan, dibakarkan kemenyan, ditaruh koin. Tuhannya nonton saja. Kenapa? Tak bernyawa. Ya Tuhan, selamatkan kami. Al-Hubal, inilah. Pandai kali mereka berdoa. Tapi kadang-kadang diterima ya doanya. Diterima. Siapa yang menerima? Allah. Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini sudah kita bahas pada saat pengkajian Al-Fatihah. Begitu kenapa percaya kepada kitab dan percaya kepada hari akhir ini digandengkan, karena ini paling sering tidak diyakini dan tidak dipercayai oleh manusia, khususnya pada era globalisasi zaman sekarang ini. Tidak sedikit kita merasa pintar, tidak sedikit dari kita merasa hebat, sehingga akhirnya kebenaran yang disampaikan kepada kita itu kita tidak anggap dan kita tidak pikirkan dengan baik. Lalu bagaimana caranya supaya kita percaya kepada kitab? Bagaimana caranya supaya kita beriman kepada hari akhir? Kaji.
bertanya kepada guru dan ahlinya. Jangan bertanya tentang akhirat kepada tukang pandai besi, maka dia akan menjelaskan bagaimana cara menempa besi. Bertanyalah cara membuat emas kepada tukang pandai emas. Jangan tanya pandai emas tentang cara membuat parang. Kira-kira ngerti nggak ini maksud saya? Bertanya tentang akhirat bagi mereka yang paham tentang itu, yang bisa menjelaskan itu kepada kita. Jangan, tidak semua ustaz bisa menjelaskan tentang akhirat, termasuk saya. Termasuk saya nggak berani menjelaskan tentang akhirat. Lawang saya nggak pernah ke akhirat. Yang hanya bisa sampaikan itu menyampaikan bagaimana yang diajarkan oleh Al-Quran dan Rasulullah. Menjelaskan secara detail itu hanya waliullah, karena dia bisa merasakan titik demi titik, hembusan nafasnya bisa dirasakan, kehidupannya yang diberikan oleh Allah bisa dia jabarkan. Itulah waliullah. Lah saya siapa? Kebetulan dikasih kepercayaan megang mik baru dipanggil ustaz, bukan wali. Wali iya, wali nikah nanti insyaallah, atau wali murid. Waliullah tidak akan pernah mengatakan dirinya waliullah. Hanya akan diketahui oleh orang-orang yang sekelas wali. Wali ditahu menjadi wali oleh seorang wali, bukan diwali-walikan oleh wali murid, bukan. Bukan. Kadang-kadang ada ketika orang itu punya kelebihan, inilah waliullah. 10 orang mengatakan waliullah, bercerita kepada orang lain, dianggaplah wali sampai kakinya dicium. Kan ada itu. Di YouTube ada itu saya lihat. Punya kelebihan sedikit, dianggap wali. Contoh dan ciri-ciri wali itu adalah apabila syariat tidak ditinggalkan, apabila perintah Allah tidak diabaikan, lalu dia memiliki kelebihan seperti kelebihan orang-orang yang tidak miliki sebelumnya, maka insya Allah dia ayah wali. Tapi sholat tak pernah, zikir tak pernah, air wudhu nggak pernah. Dia bisa berjalan di atas air. Bisa jadi. Ar-Rahmanir Rahim. Apakah wali? Iya, wali. Wali apa? Wali setan. Itu. Bagaimana caranya kita tahu bahwa itu adalah wali Allah? Dia aktif, rajin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin sekalian, nampaknya matahari sudah agak sedikit terang. Terlalu banyak juga disampaikan, nggak bagus. Sering saya sampaikan seperti itu. Bukan tidak bisa kita mengkaji ayat selanjutnya, tapi kalau dikaji sepotong, nanggung. Biasanya kalau saya sudah buka ayat selanjutnya, kalau nggak berakhir nggak ditutup. Di ini kira-kira waktu 10 menit lagi matahari akan nampak. Jadi kita manfaatkan 10 menit itu untuk bercengkerama, bertukar bahasa, nanti di balik layar bahasanya orang bijak. Baik, itu saja mungkin. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pada kesempatan pagi hari ini? Silakan. Jika saya bisa menjawab, maka saya akan jawab. Tapi kalau nggak bisa, saya akan cari jawabannya, baru saya akan jawab. Bukan nanti gara-gara kita dipanggil ustaz nggak tahu jawabannya lalu sok-sok menjawab terus salah jawabannya. Enggak. Kalau memang nggak bisa jawab, mohon maaf saya belum bisa jawab. Tapi kalau bisa akan dijawab. Begitu. Ada pertanyaan? Bukan tak ada pertanyaan, tapi mulai dari mana pertanyaan itu yang susah ya hadirin ya. Apa yang mau saya tanyakan? Bukan nggak banyak pertanyaan itu. Tapi saya harus mulai dari mana ini gitu. Itu masalahnya. Baiklah, bisa nanti kita manfaatkan waktu bertanya ketika kita bercengkerama. Mungkin di sini ada malu-malu kucingnya ya. Ada banyak malu ketika kita bertanya di depan umum. Baiklah hadirin sekalian, apabila ada salah yang terungkap ketika saya menyampaikan sebuah nasihat atau ceramah, karena tidak dinamakan manusia kalau tidak melakukan salah, khilaf dan dosa. Untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan katsira, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sadaqallahul azim.